Spanyol lolos ke Piala Eropa 2024. Wales bikin kejutan, Brasil bungkam Kroasia. Catatan buruk Norwegia di turnamen internasional. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Timnas Jepang melanjutkan kegemilangannya. Dilansir dari ESPN, Timnas Jepang pun sedang bikin catatan menarik. Di 4 laga terakhir yang merupakan laga uji coba, Jepang menang terus dengan mencetak 4 gol. Jepang kalahkan Peru 4-1, bungkam Jerman 4-1, tundukan Turki 4-2, dan terbaru menang atas Kanada 4-1. Para pemain Timnas Jepang berada di usia emas dalam rentang usia 25-26 tahun. Itu membuktikan kalau Timnas Jepang terus matang untuk berlaga di kompetisi internasional. Ada 2 pemain yang akan dijual secepatnya oleh Chelsea. Kedua pemain itu adalah Romelu Lukaku dan Marco Kurela. Lukaku yang sedang dipinjamkan ke AS Roma rencananya akan dijual mulai 40 juta euro. Selanjutnya adalah Marco Kurela. Harga pasaran si pemain ada di angka hanya 30 juta euro. Celakanya, The Blues dulu membeli 2 pemain itu dengan harga selangit. Romelu Lukaku dibeli dari Inter seharga 113 juta euro atau setara 1,8 triliun rupiah, dan Cucurella dibeli dari Brighton seharga 65 juta euro atau setara 1 triliun rupiah. Muncul rumor Ole Gunnar Solskjaer akan merapat ke Charlotte FC dalam waktu dekat ini. Hal itu diakibatkan Solskjaer yang sedang tidak melatih klub manapun mengunjungi pusat latihan Charlotte FC. Dengan segudang pengalamannya menangani tim sekelas Manchester United, Solskjaer dianggap adalah salah satu pilihan terbaik yang bisa diambil Charlotte saat ini. Tapi kubu Charlotte FC melalui presidennya Joey Lebui dengan tegas membantah bahwa mereka telah mendekati Ole Gunnar Solskjaer. Giacomo Bonaventura memang sangat jarang dipanggil memperkuat tim nasional Italia, tapi 1 golnya di laga melawan timnas Malta membuatnya masuk buku rekor Gli Azzurri. Dilansir dari Football Italia, itu cukup membuatnya masuk buku rekor sebagai pesepak bola tertua yang bisa mencetak gol untuk timnas Italia dalam usia 34 tahun 53 hari. Laga melawan Malta memang jadi momen comeback Bonaventura setelah 3 tahun lamanya tak dipanggil masuk skuad Italia. Menariknya, ia bikin gol dari assist Moise Kean yang tercatat sebagai pencetak gol termuda untuk Gli Azzurri. Barcelona kembali memiliki sosok talenta muda berbakat pada diri Lamine Yamal. Sejauh ini, Yamal sudah bermain untuk El Barça sebanyak 11 kali di berbagai ajang. Dari 11 pertandingan, Yamal sudah mencetak 1 gol dan 2 assist untuk Barcelona. Baru-baru ini, rekor hebat kembali dipecahkan oleh Yamal. Menurut data Transfermarkt, Yamal menjadi pemain usia di bawah 17 tahun dengan nilai pasar paling tinggi sepanjang sejarah. Saat ini, nilai pasar jebolan Akademi La Masia itu sudah mencapai 50 juta euro atau setara dengan 826 miliar rupiah. Investor asal Qatar Sheikh Jassim ingin mengambil alih Tottenham Hotspur setelah batal membeli Manchester United. Hal itu dikarenakan Presiden The Lilywhite Daniel Levy memang sempat menyampaikan bahwa ENIC selaku pemilik klub sudah berniat untuk menjual klub. ENIC sendiri merupakan pemilik Tottenham sejak tahun 2001. Rencana investor Qatar untuk mengambil alih Tottenham mungkin akan berjalan lebih lancar dibandingkan negosiasi dengan Manchester United. Squad McTominay berhasil membayar kepercayaan yang diberikan Erik ten Hag. Terakhir dia sukses memastikan kemenangan MU saat melawan Brentford 7 Oktober lalu dengan raihan 2 golnya usai masuk di menit ke-87. Puas dengan kinerja McTominay, kini menurut laporan terbaru dari Goal, Erik ten Hag sudah mengambil keputusan soal masa depan sang pemain. Erik ten Hag tak akan melepasnya di bursa transfer Januari tahun 2024. Pelatih asal Belanda itu ingin tetap mempertahankan McTominay paling tidak sampai akhir musim ini. Status darurat gelandang yang menimpa raksasa Liga Italia Juventus membuat nama Federico Bernardeschi kembali muncul ke permukaan. Bernardeschi sendiri berpeluang didatangkan Juventus secara gratis mengingat kontraknya bersama Toronto FC segera habis. Juventus sendiri kemudian dikabarkan akan meminjam lebih dahulu Federico Bernardeschi selama 6 bulan ke depan. Tentu saja ini merupakan angin segar untuk Juventus mengingat seperti dilansir oleh Tutto Juve, mereka tak perlu menggelontorkan dana. Pada rapat Dewan Direksi pekan ini, Manchester United akan menerima tawaran 1,3 miliar pound sterling untuk menjual 25% saham klub yang diajukan oleh Sir Jim Ratcliffe dan perusahaan Ineos miliknya menurut laporan The Times. Miliarder Inggris tersebut akan segera membungkus kesepakatan untuk membeli saham The Red Devil setelah rival utamanya Sheikh Jassim mundur dari proses negosiasi. Langkah Ratcliffe ini disebut-sebut sebagai tahap pertama dari proses pengambil alihan penuh kepemilikan Manchester United.
Inter Miami mengumumkan tur luar negeri pertama mereka dengan partisipasi dalam 2 laga persahabatan melawan tim Liga Super Cina. Pada 5 November di Qingdao Youth Football Stadium, mereka akan menghadapi Qingdao Hainyu FC sebelum melawan Chengdu Rongcheng di Ponic Hill Sport Park pada 3 hari kemudian. Laga tur ini juga bisa membantu Lionel Messi karena ia perlu menjaga kebugarannya untuk melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Argentina pada November pekan ketiga. Menurut laporan dari The Sun, Mason Greenwood disebut senang berada di kota Madrid dan dirinya ingin dipermanenkan oleh Getafe pasca masa peminjamannya berakhir. Dalam pandangannya, opsi ini merupakan yang terbaik lantaran dirinya berpotensi tak bisa bermain kembali untuk United di musim depan. Getafe saat ini memiliki opsi untuk membeli sang pemain dalam klausul peminjamannya, namun mereka diprediksi bakal menegosiasikan harga Greenwood dan masih belum diketahui berapa harga jual yang ditempel United untuk Greenwood. Cristiano Ronaldo menjadi pesepak bola dengan bayaran tertinggi di dunia pada 2023. Ronaldo berpenghasilan lebih banyak daripada pemain seperti Lionel Messi dan Neymar selama 12 bulan terakhir menurut daftar yang disusun Forbes. Ronaldo menduduki puncak daftar dengan perkiraan total pendapatan sebesar 260 juta dolar AS. Kontrak penyerang Portugal itu dengan klub Arab Saudi Al Nassr diperkirakan bernilai 200 juta dolar AS, sementara pemasukan lain seperti Nike diperkirakan bernilai 60 juta dolar AS per tahun. Penyerang Real Madrid Rodrigo Goes menegaskan bahwa dia mempunyai kemampuan di atas rata-rata sebagai winger. Dia tak suka diplot sebagai pemain nomor 9. Rodrigo sudah 11 kali bermain sebagai central forward untuk Madrid musim ini. Hasilnya dia mampu menyumbangkan 1 gol dan 1 assist. Pada musim lalu, Rodrigo lebih banyak bermain sebagai sayap kanan. Dia memberi kontribusi sebanyak 19 gol dan 11 assist untuk Madrid dalam 57 pertandingan yang dijalani di semua ajang. Presiden Bayern Munchen Uli Hoeneß membebani pelatih Thomas Tuchel untuk minimal membantu Die Bavarian lolos hingga babak semifinal Liga Champions Eropa musim 2023-2024. Sejak terakhir kali Bayern Munchen meraih juara Liga Champions Eropa musim 2019-2020 yang lalu, prestasi terbaik tim Bavarian itu hanya mampu mencapai babak perempat final. Sementara itu, sejauh ini langkah Bayern Munchen di Liga Champions masih cukup mulus. Tergabung di grup A, Die Bavarian berhasil menyapu bersih 2 laga awal babak penyisian grup dengan kemenangan. Atletico Madrid sukses tampil prima musim ini dan Maria Hermoso masih memegang peran bagi timnya dalam kesuksesan klub. Belakangan, masa depan sang pemain tengah tak pasti. Kontraknya bersama klub akan rampung di penghujung musim ini. Dalam 2 bulan ke depan Hermoso bisa menjalani komunikasi dengan tim lain. Baru-baru ini, laporan dari La Gazzetta dello Sport mengeklaim jika Juventus tertarik mengamankan sang pemain yang bisa didatangkan secara gratis pasca kontraknya berakhir. Norwegia versus Spanyol berlangsung di Uleval. Meski bermain di kandang, Norwegia kesulitan menekan Spanyol. Tim besutan Luis de la Fuente sangat dominan dan agresif dalam permainan. Spanyol baru bisa memimpin 1-0 di menit ke-49. Sebuah kemelut di kotak penalti Norwegia mampu dituntaskan oleh Gavi. Spanyol pun pulang dengan kemenangan 1-0. Hasil ini membuat Spanyol memastikan diri tampil di Piala Eropa 2024 di Jerman setelah duduk di puncak klasemen grup A, sedangkan Norwegia ada di posisi ketiga dengan 10 poin. Polandia versus Moldova pada lanjutan kualifikasi Euro 2024 grup E di Stadion Narodowi. Tim tamu malah membuka skor dengan cepat tepatnya pada menit ke-25 melalui Ion Nicolaescu. Memasuki babak kedua, Polandia berhasil menyamakan keunggulan menjadi 1-1 lewat gol yang dicetak oleh Karol Swiderski. Skor itu bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Polandia menempati posisi ketiga klasemen grup E dengan 10 poin, sedangkan Moldova berada di posisi keempat dengan 9 poin. Wales versus Kroasia bermain di Cardiff City Stadium berlangsung dalam lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2024. Harry Wilson membawa tim tuan rumah memimpin pada menit ke-47. Usai gol tersebut, Wales terus menekan dan hasilnya mereka menambah gol pada menit ke-60 melalui Harry Wilson lagi. Tertinggal 2 gol, Kroasia menyerang habis-habisan. Hasilnya Mario Pasalic catatkan namanya di papan skor di menit ke-70. Dengan hasil ini, Wales menempati posisi kelima klasemen grup D dengan 7 poin, sedangkan Kroasia berada di posisi kedua dengan 10 poin. Turki versus Latvia pada pertandingan yang dihelat di Konya Büyükşehir Belediye Stadium. Kebuntuan baru pecah di babak kedua di menit ke-58 via Yunus Akun. Turki bisa menggadaikan keunggulan usai Cenk Tosun berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-83. Berselang 3 menit kemudian, Kerem Aktürkoğlu mampu membuat gol ketiga untuk Turki tepatnya di menit ke-87.
Di masa injury time babak kedua, Cenk Tosun berhasil bikin gol keduanya pada menit ke-92 dan menutup pesta gol Turki. Dengan hasil ini, Italia ada di posisi pertama grup D kualifikasi Euro 2024 dengan 16 poin dari 7 laga, sedangkan Latvia di posisi juru kunci. Georgia versus Siprus pada kualifikasi Piala Eropa 2024. Kebuntuan Georgia baru tercipta di babak kedua usai Otar Kitaishvili membuka keunggulan di menit ke-46. Usai gol tersebut, Georgia terus menekan dan giliran ke Vitsak Kvaratskhelia yang membobol gawang Siprus di menit ke-58. Setelahnya, Levan Sengelia mencetak gol ketiga tim tuan rumah usai dirinya catatkan namanya di papan skor di menit ke-82. Memasuki masa injury time, Georgios Mikatadze ikutan untuk membobol gawang Siprus pada menit ke-95. Dengan hasil ini, Italia ada di posisi keempat grup A kualifikasi Euro 2024 dengan 7 poin dari 6 laga, sedangkan Siprus di posisi juru kunci. Timnas Spanyol sukses mendapat tiket ke Euro 2024 setelah berduel lawan timnas Norwegia, di mana laga dimenangkan La Furia Roja dengan skor 1-0 berkat gol Gavi. Tak cuma Spanyol saja yang lolos ke Euro 2024, ada juga dua negara lainnya yang tersenyum lebar. Yang pertama adalah Skotlandia. Mereka meraih tiket lolos dari grup A karena sudah meraih 15 angka dari 6 laga. Yang kedua adalah timnas Turki. Mereka lolos dari grup D dengan koleksi 16 angka usai mengalahkan Latvia 4-0 di Turku Arena. Inter Miami sadar betul masih perlu memperkuat diri untuk mencapai level yang lebih kompetitif di Liga Sepak Bola Amerika Serikat MLS. Untuk mencapai tujuan tersebut, tim telah mengincar pemain Barcelona lainnya Sergi Roberto. Pada usia 31 tahun, pemain Spanyol itu telah kehilangan peran penting dalam skuad asuhan Xavi Hernandez. Sergi menyadari kondisinya saat ini. Ia pun sedang menganalisis masa depan karir sepak bolanya secara realistis. Salah satu negara yang paling menggodanya adalah Amerika Serikat. Victor Osimhen diperkirakan akan terbang kembali ke Italia pada hari Senin. Hal itu lebih awal dari jadwal semula untuk menjalani pemeriksaan medis setelah mengalami cedera saat memperkuat Nigeria. Meskipun belum diketahui jenis cederanya, Toto Mersato menyatakan bahwa Osimhen mungkin harus menepi setidaknya selama beberapa hari. Tentu saja kepastian kondisi Osimhen memang sangat dinantikan karena Napoli sendiri akan memiliki serangkaian pertandingan menarik yang akan datang. Terkait perjalanan karir Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimovic memberikan komentarnya. Ibra menyebut mantan rekannya di Inter Milan itu sudah menyanyiakan bakat. Tak terima dengan pernyataan Ibrahimovic, Balotelli membalas lewat unggahan di story Instagram. Balotelli pamer mengangkat trofi Liga Champions 2010 saat membela Inter Milan dan memention Ibra. Keberhasilan Inter itu terjadi setelah Ibrahimovic pergi. Pria asal Swedia itu bergabung dengan Barcelona. Norwegia kalah menjamu Spanyol pada lanjutan kualifikasi Euro 2024 grup A. Hasil itu membuat Norwegia belum lolos ke kejuaraan sejak penampilan mereka di Euro 2000. Ini tetap menjadi satu-satunya penampilan mereka di kejuaraan dalam sejarah, di mana Euro 2000 juga menjadi kali terakhir Norwegia lolos ke turnamen besar internasional. Norwegia dan Spanyol saling berhadapan dalam laga kompetitif. Norwegia hanya menang sekali sementara Spanyol memenangkan 6 pertandingan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.